Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman sehat dan dalam limpahan rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah gabung dan klik video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Seperti biasa, saya mau share lagi kegiatan saya. Jadi sebelum kita aktivitas, saya ngukus siomay ya teman-teman. Ini siomaynya ini frozen food, saya beli jadi gitu ya teman-teman. Dan di kemasan siomay ini sudah dapat free saus sambal gitu ya teman-teman. Jadi kita cuma cocol-cocolin saus sambal, dan ini alhamdulillah dagingnya kerasa banget. Nah, ini yang lagi makan ini si sulung ya. Itu tangan si sulung ya teman-teman. Lanjut, setelah ngemil-ngemil, kita jemur baju dulu ya teman-teman. Ini cuciannya lagi penuh ceritanya. Jadi sebenarnya saya lumayan happy ya saat mengedit video ini, karena memang saat pengambilan video ini curah hujannya itu tidak setinggi beberapa pekan ini ya. Jadi masih ada trik-trik mataharinya, walaupun kadang masih sembunyi di balik awannya teman-teman. Jadi saat pengambilan video ini anak saya lagi datang dari pondok gitu ya teman-teman. Jadi lagi lengkap semua, 4 anak saya lagi berkumpul, dan si kakak ada di rumah, kemudian adik-adik sedang sekolah ya. Jadi ini sekitar jam 8 atau 9-an gitu. Kemudian tadi untuk bebersih di dalam sudah dibantu sama kakak sudah nyapu, sudah bantuin saya cuci piring gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak sulung, untuk empatinya itu sudah terbentuk ya teman-teman, tinggal adik-adiknya yang sedang proses. Memang kalau untuk anak-anak itu saya biasakan membantu orang tua, walaupun hanya pekerjaan yang sepele gitu ya, walaupun nantinya misal untuk hasilnya itu kurang sempurna, nggak apa-apa, kita sempurnakan lagi. Yang penting mereka terbiasa bertanggung jawab dan memiliki keterampilan ya teman-teman. Karena ada juga orang yang sudah dewasa itu nggak bisa nyapu, nggak bisa cuci piring, padahal nyapu dan cuci piring ini adalah pekerjaan yang remeh-temeh ya teman-teman. Jadi kita biasakan dari kecil, walaupun itu nggak sempurna, tapi yang kita hargain itu prosesnya ya. Jadi seperti itulah yang pernah saya dengar dari psikolog. Untuk skill-skill kehidupan memang harus dilatih sejak dini ya teman-teman. Contoh yang lainnya itu adalah seperti ketika anak mencoba meminta tolong untuk membuka tutup botol. Jadi orang tua itu tidak serta-merta selalu menolong ya. Sesekali memang harus mencontohkan, mengasih triknya bagaimana cara membuka tutup botol. Lalu kemudian di lain hari, jadi anak itu biasakan untuk membuka tutup botol sendiri gitu ya teman-teman, dengan kita kasih tahu, memberi info, misal di dalam botol itu ada air harus bagaimana, dan memutar tutup botol itu bagaimana caranya, seperti itu ya teman-teman. Karena kata psikolog itu memang penting, dari hal contoh membuka tutup botol saja. Skill kehidupan yang sekilasnya remeh-temeh, hal yang sederhana, ternyata itu penting banget untuk mereka dewasa, ketika di kemudian hari itu manfaatnya terasa untuk mereka. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai kita jemur-jemurnya ya teman-teman. Dan di dalam itu sebenarnya selalu saya masih ada kloter keduanya. Kita rekam aja yang kloter 1 ya teman-teman, biar nggak panjang durasinya. Dan alhamdulillah seperti ini cuaca di hari ini, di saat saya pengambilan video memang lumayan cerah ya, karena itu memang panas ya teman-teman. Sayangnya ini memang saat mengambil video ini kan kamera saya kurang support ya teman-teman, untuk hasilnya itu memang kurang bagus, tapi alhamdulillah masih bisa ya teman-teman dipakai untuk ngerekam. Jadi ini sebenarnya panas ya teman-teman hari itu, nggak terlalu mendung banget, karena beberapa hari ini memang cuacanya itu agak syahdu ya teman-teman, curah hujannya lebih tinggi daripada beberapa bulan sebelumnya.
Kemudian ini saya lanjut mau bersihkan area sini karena ini terlihat banget masih berdebu ya teman-teman, belum saya sapuin, memang kendaraannya itu sudah keluar. Nah, kita lanjut lagi cerita yang tadi ya teman-teman. Semoga teman-teman gak bosen dengerin saya sedari awal nonstop berbicara ya teman-teman. Mohon maaf kalau misal ada teman-teman yang kurang berkenan. Kita lanjut lagi ya. Jadi tentang life skill atau keterampilan kehidupan. Jadi kita contohkan ini yang hanya untuk anak-anak ya teman-teman, bukan untuk remaja. Contohnya tuh seperti tadi yang saya sebutkan di awal, yang pernah saya dengarkan dari psikolog adalah ketika anak-anak itu membuka tutup botol, jadi kita upayakan mereka itu bisa membuka tutup botol dengan benar ya teman-teman. Kemarin itu waktu di sekolah anak saya ada kegiatan parenting, salah satunya itu mencontohkan demikian untuk life skillnya. Dicontohkan ada banyak sih sebenarnya, salah satunya itu yaitu life skill membuka tutup botol. Apa pentingnya membuka tutup botol ketika anak-anak itu bisa membuka tutup botol ketika mereka dewasa? Jadi beliau itu jadi ada korelasinya gitu ya teman-teman. Beliau itu mencontohkan dan ada korelasinya ketika anak-anak itu dewasa. Dan kita di sini memakai contoh membuka tutup botol ya teman-teman. Kemudian dari hal yang sederhana ini mereka jadi belajar problem solving ya teman-teman untuk memecahkan suatu masalah. Mungkin teman-teman tahu ya kalau anak kecil yang belum bisa menutup botol apa yang terjadi. Jadi mereka itu kan biasanya itu akan menangis ya teman-teman. Terus botolnya itu dibanting, diinjak-injak, lalu mungkin akan ditekan-tekan sambil menangis dan berteriak keras ya teman-teman. Seperti itulah ketika anak kita belum tahu caranya untuk membuka botol, padahal caranya itu sangat sederhana sekali ya. Jadi ketika mereka suatu saat bisa membuka tutup botol dengan cara yang benar, yang seperti orang tuanya ajarkan, mereka telah belajar soft skill. Dan dari sini mereka akan mengambil langkah untuk problem solvingnya, untuk mencari orang-orang yang lebih mahir dan lebih bisa. Kemudian untuk mereka contoh dan mereka kerjakan sampai nantinya mendapat hasil yang sama. Dalam hal ini menutup botol ya teman-teman. Jadi untuk hal yang sederhana ini sangat berperan penting untuk mereka ketika dewasa. Jadi banyak contoh ya teman-teman untuk ketika dewasa itu problem solving bermula dari tutup botol itu sangat berpengaruh sekali untuk mereka dewasa ya teman-teman. Itu hanya tutup botol saja, belum lagi seperti mengajari mereka memasang kaos kaki sendiri, memakai sepatu sendiri, memakai baju. Itu ternyata memang soft skill yang sangat diperlukan mereka nanti ya teman-teman, skill-skill kehidupan yang akan mereka pergunakan ketika dewasa. Dan misal kita membahas tutup botol saja, hanya mengambil satu contoh ini, kita fokuskan ke satu contoh karena banyak contoh ya teman-teman, kata psikolog kemarin yang saya dengar itu. Misal hanya dalam tutup botol saja yang kita ambil contoh, itu nanti akan berpengaruh nanti ketika mereka untuk hal navigasinya ya teman-teman, ketika mereka mengemudi mobil, karena kan itu posisinya menutup botol itu diputar ya. Jadi mengemudi mobil, misal mereka mengemudikan pesawat atau hal-hal yang berkaitan dengan navigasi ya teman-teman, kan ada banyak ya teman-teman. Jadi itu pengaruh sekali ke navigasi mereka ketika nanti mereka dewasa. Jadi memang dunia kita ini gak pernah lepas dari yang namanya belajar ya teman-teman, karena memang tugas muslim itu belajar, karena kewajiban seorang muslim itu adalah belajar ya teman-teman, kan ada hadisnya. Jadi seperti saya mencontohkan anak saya tadi untuk menyapu, misal karena mereka udah besar, jadi tugasnya tuh bukan menutup botol lagi, seperti skill menyapu, mencuci piring. Jadi itu tugas-tugas seperti itu, hal-hal yang sederhana seperti itu selalu kita biasakan ya teman-teman, kita ajarkan hal-hal yang sederhana itu supaya
nanti membawa pengaruh yang baik untuk mereka. Jadi karena saya bukan psikolog, untuk menjelaskan dikaitkan dengan apa itu saya kurang paham ya teman-teman. Jadi yang saya jelaskan di awal tadi itu adalah hasil dari kegiatan parenting di sekolah anak saya ya teman-teman. Waktu itu saya nggak bawa catatan, jadi saya simpan aja di dalam pikiran ya teman-teman. Saya simpan, saya catat di memori saja ya, memori otak ya, yang Allah sudah ciptakan ya. Alhamdulillahnya nggak terlalu lupa ya, karena masih belum terlalu lama, sekitar 3 bulan yang lalu acara parenting sekolah anak saya. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya dapatkan. Jadi saya bisa berbagi apa yang saya dapatkan, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan saya mohon maaf ya teman-teman, saya angkat tangan. Ya mungkin kalau untuk pertanyaan yang gampang-gampang mungkin masih bisa kalau kita korelasikan dengan pengalaman gitu ya, tapi kalau yang susah-susah ala psikolog, ala dokter anak, itu saya mohon maaf ya teman-teman, saya angkat tangan ya, karena apa yang saya sampaikan tadi hasil nyontek juga ya teman-teman, ilmu nyontek. Jadi saya bagi lagi dengan teman-teman ilmu nyontek tadi, semoga bermanfaat. Oh ya, untuk video awal tadi saya sudah menunjukkan untuk tembok yang setelah dikerok itu ya teman-teman. Jadi saya tunjukkan sebelum saya pasangin wall foam, tembok saya itu seperti demikian ya awalnya. Jadi tembok saya itu agak lembab gitu ya teman-teman, dan bergelembung untuk cat temboknya, dan saya kelupasin, saya kerok pakai alat yang namanya kapi atau apa itu ya teman-teman. Pokoknya teman-teman kerok pakai alat apa saja, dan kemudian setelah dikerok, sisa kerokannya tuh biasanya masih ada cat yang nempel, itu kita sapu-sapukan ya teman-teman biar nggak ada debu-debu catnya. Dan selanjutnya saya kuasin pakai pemutih pakaian, mereknya bebas, bisa Baiklin, Sunclean, Proclean, terserah teman-teman mau pakai merek apa pemutih pakaiannya. Kemudian kita kuaskan di tembok yang lembab dan berjamur tadi, kita diamkan selama sekitar 2 hari 3 harian gitu ya teman-teman kemarin itu, sampai mengering. Baru deh setelah itu saya pasangin wall foam. Jadi saya sebenarnya tadi itu mau berbagi tentang mengatasi tembok yang lembab dan berjamur ya teman-teman, tapi kepotong kita ngomongin tutup botol ya teman-teman. Dari awal kita lama banget ngomongin tutup botol itu. Oh ya, untuk pemutih pakaiannya itu tanpa air ya teman-teman, jadi murni pemutih pakaian aja, jadi jangan dicampur air ya teman-teman. Lalu dikuaskan ke tembok. Dan ini seperti teman-teman yang lihat sedari tadi, saya lagi mindahin lemari lagi ya teman-teman, padahal video kapan hari itu saya lagi mindahin lemari ya teman-teman. Jadi hari ini lemari ini bergeser lagi ke belakang, dan alhamdulillah ini sudah selesai ya teman-teman. Seperti ini tampilannya, kembali lagi dia seperti semula. Dan ini gudang saya ya teman-teman, di atas lemari ini tampilannya seperti ini. Jadi walaupun saya nggak usah home tour atau room tour gitu, teman-teman sudah tahu ya berantakannya rumah saya itu seperti apa ya teman-teman. Jadi malu. Dan tadi sudah saya ganti spray juga untuk di kamar tengah itu, karena memang waktunya ganti spray. Dan sekarang saya mulai bersih-bersih di area sini, karena ini sudah mulai sore ya teman-teman. Jadi saya ngerjainnya ini memang videonya ini seharian tapi terpotong, karena yang video pagi itu nggak saya record ketika anak saya bersih-bersih, dan ketika pindahin lemari itu sekitar menjelang asar juga, sama seperti yang video yang dulu. Jadi memang mepet maghrib gitu ya. Dan sekarang saya mulai bersih-bersih untuk sore harinya ya teman-teman. Sekarang saya mulai sapuin area sini, dan seperti yang teman-teman tahu semua, karena yang udah pernah nyimak video saya, di sini tuh ruang kerjanya Pak suami ya teman-teman. Jadi ruang kerjanya Pak suami itu nyatu sama ruang tamunya. Di sini Pak suami biasa kerja, jadi ini tempatnya Pak suami biasa duduk ya teman-teman. Dan kalau sore itu anak-anak ngajinya di sini, ngaji sama bapaknya. Dan itu tadi saya nemuin SIM card ya teman-teman. Jadi
kalau nemuin barang-barang itu saya amankan dulu ya. Kadang tuh barang-barang jatuh itu nggak ini ya, kalau anak-anak yang nyapu tuh langsung dibuang aja ya teman-teman. Kalau emak-emak yang nyapu kita masih ngeliatin dulu ya teman-teman, ini barangnya penting atau enggak. Kadang-kadang itu kertas-kertas itu ternyata isinya fotokopi kakak ya teman-teman. Kalau sama anak-anak itu langsung dibuang aja, padahal itu kan data diri, itu penting banget. Jadi kadang kalau habis dari kayak puskesmas gitu ya kan, bawa kakak karena anak-anak belum punya KTP, dibawain kakak gitu ya teman-teman. Jadi setelahnya itu pas pulangnya langsung ditaruh di lemari atas gitu ya, di luar tapi di lemari yang bagian atas itu ya teman-teman. Kadang itu tiba-tiba jatuh atau kena anginnya dari kipas angin itu ya teman-teman, jadi berhamburan di bawah. Dan kalau anak-anak yang bagian tugas nyapu itu kadang-kadang mereka males buka-buka ya teman-teman, dan jadinya alhasil ikut kebuang ya kadang-kadang ya teman-teman. Padahal itu kan penting banget ya, data diri nggak boleh sampai kebuang walaupun tuh hanya fotokopi aja. Dan alhamdulillah ini sudah mulai selesai ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sekarang saya mau nutup pintu dulu ya teman-teman, karena memang ini sudah mulai sore. Apalagi memang di rumah Pak suami lagi keluar kota, jadinya kita tutup aja. Dan saya mau mandi-mandi dulu karena sudah waktunya mandi ya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.